Kali kita ketemu ibu-ibu cantik, wanita-wanita keren, kita sudah semakin mengerti tentang maunya Tuhan ya. Tadi dikatakan kita harus intim dengan Tuhan karena bonus daripada keintiman itu luar biasa. Bad karakter kita ya, kita punya bad habit itu semua bisa rontok di hadirat Tuhan ya. Yang pertama tadi adalah siapa? Abraham. Yang kedua adalah siapa? Itu dikatakan adalah Daniel. Yang ketiga adalah siapa? Dikatakan Daud ya. Semua mereka punya karakter-karakter yang bagus, itu bukan datang dengan sendirinya, tapi waktu ada kedekatan dengan Tuhan. Nah sekarang yang keempat, yuk kita buka Ulangan 9 ayat 9. Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh batu, loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, maka aku akan tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum ya. Ulangan 10 ayat 1 sampai dengan 3, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula, naiklah kepadaku ke atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu, maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Kemudian letakkan kedua loh itu ke dalam tabut itu, maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penyangga dan memahat 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh batu itu di tangan ya. Kalau kita baca seterusnya, berapa lama Musa ada naik ke atas gunung untuk mendapatkan 10 hukum Taurat? Itu dikatakan 40 hari loh. Tidak makan, tidak minum. Berarti dia punya hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Tidak main-main. 40 days is not a short period. Itu waktu yang cukup panjang tanpa makan, tanpa minum. Satu-satunya pribadi di Alkitab Perjanjian Baru yang melakukan itu adalah Yesus, betul? Dan Musa melakukan hal yang sama. Berarti dia sangat intim dengan Tuhan. Dan dampak daripada keintiman Musa, kita perhatikan ya. Keluaran 2 ayat 11 sampai dengan 12 ya. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir dan disembunyikan mayatnya dalam pasir. Karakter aslinya Musa itu adalah orang yang high temper, gampang emosi, gampang sumbu pendek. Itu Musa sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karakternya sangat-sangat emosional. Tapi lihat sesudah dia punya hubungan intim dengan Tuhan. Salah satu pribadi yang sangat lemah lembut itu adalah Musa. Makanya dikatakan dia bisa membawa 2 juta jemaat keluar dari Mesir. Itu bukan perjalanan yang sebentar. Itu bukan pelayanan yang gampang loh. Bayangkan 2 juta jemaat. Belum lagi termasuk binatang-binatang yang ikut pada saat itu. Dan bukan di tempat yang mewah. Di tempat yang ada AC. Di tempat yang sangat-sangat keren. Bukan. Padang gurun yang sangat panas, yang dingin kalau dingin, yang panas kalau panas, tidak ada makanan, tidak ada air. Tapi kok bisa ya Musa melakukan itu? Karena karakternya diubahkan, yang dari high temper, yang dari very emotional, bisa berubah menjadi pribadi yang sangat lemah lembut. Makanya dia adalah salah satu daripada gembala yang luar biasa yang tertulis dalam Alkitab. 2 juta jemaat bukan gampang, bukan sedikit. Kenapa bisa sampai Tuhan percayakan? Karena karakternya sudah berubah. Maukah kita dipakai oleh Tuhan secara luar biasa? Ibu-ibu, maukah engkau memenangkan keluargamu? Salah satu membuat kita bisa mengalami perkara besar adalah karakter kita yang diubahkan. Dari yang tadi emosi, yang tadi gampang marah, yang temper, menjadi pribadi yang sangat lemah lembut. Yang pribadi yang mau untuk mendapat masukan, yang mau mendapat kritikan, yang tidak gampang terpancing oleh emosi. Ini jelas dikatakan Musa. Coba kita buka Amsal 21 ayat 19. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Wanita, jangan anggap enteng. Alkitab yang mencatat, Amsal mencatat 2 kali. Pertama di Amsal 21 ayat 19, kedua di Amsal 29 ayat 22. Ternyata wanita pemarah yang sumbu pendek, yang emosional, itu nggak mungkin wanita yang punya hubungan intim dengan Tuhan. Nggak mungkin. Bagaimana kita bisa berkata kita punya hubungan intim dengan Tuhan kalau kita gampang meledak? Nggak mungkin lah. Makanya bukan masalahnya yang kebesaran, tapi kita cepat sekali meledak ya. Jadi tidak menyelesaikan masalah. Karena kalau orang yang punya intim dengan Tuhan, masalah besar bisa dikecilkan, masalah kecil bisa dihilangkan. Tapi waktu kita memperbesar masalah, memblow up masalah, pasti kita tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Hari ini mari kita koreksi, rugi kalau darah tinggi ya. Dikatakan tadi, dulu suami saya itu seperti petasan, itu gampang meledak-meledak. Tapi yang luar biasa sudah dia mengalami Tuhan, punya hubungan intim dengan Tuhan. Sekarang bisa sangat-sangat cool, sangat kalem. Kok bisa ya? Semua orang bilang kok bisa ya berubah? Memang
Dengan kekuatan kita sendiri tidak mungkin kita bisa punya penguasaan diri. Tapi waktu kita punya hubungan intim dengan Tuhan, karakter-karakter emosional seperti Musa itu akan rontok satu persatu. Dan Musa adalah pribadi yang intim dengan Tuhan. 40 hari 40 malam, sekali lagi bukan waktu yang singkat. Dengan tidak makan, tidak minum di atas gunung, itu tidak mudah. Itu bicara tentang keintiman. Memang untuk keintiman ada harga yang mesti kita bayar. Orang bisa mengatakan bahwa ngapain lagi sok kudus engkau suka masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan dengar apa kata orang, tapi dengar apa kata Tuhan. Waktu engkau intim padaku anakku, maka akan banyak bonus-bonus yang luar biasa kuberikan padamu. Itu Musa. Yang kelima, yuk kita buka tentang Nuh. Mana buktinya Nuh bergaul dengan Tuhan? Jelas Alkitab mencatat secara letterlek. Kejadian 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Enggak dikatakan Nuh itu orang beragama, enggak. Seringkali kita pikir orang beragama automatically bisa intim dengan Tuhan. Belum tentu. Tapi kalau orang yang punya keintiman dengan Tuhan, pasti dia menjadi orang yang punya agama. Betul? Dikatakan Nuh ini adalah orang yang intim dengan Tuhan. Dan dampaknya coba kita lihat ya. Orang yang punya keintiman dengan Tuhan. Saya mau tanya, waktu Nuh membangun bahtera apa sehari 2 hari? Orang yang bangun bahtera di atas puncak bukit dengan kondisi waktu itu tidak ada alat berat seperti sekarang ini. Itu bukan waktu yang gampang, itu bukan waktu yang pendek. Itu bisa bahkan ratusan tahun dia membangun bahtera itu. Yang jadi pertanyaan, bahteranya selesai apa enggak ya Bu Indri? Selesai tuh. Buktinya satu keluarga Nuh diselamatkan. Buktinya seluruh binatang satu pasang masuk ke dalam bahtera. Dan bahtera itu bisa terapung 40 hari 40 malam. Tidak dikatakan bocor. Kok bisa? Kok bisa? Padahal kalau dipikir-pikir Nuh itu adalah seorang petani anggur. Nggak ada hubungan antara petani anggur dengan pembangunan daripada bahtera. Minimal harusnya insinyur dong. Minimal harusnya orang yang tahu bangunan dong. Karena terus terang untuk membangun kandang ayam aja Ibu Indri nggak bisa tuh. Karena saya bukan orang ahli bangunan. Tapi waktu seorang petani bisa membangun bahtera. Dan bukan membangun sehari 2 hari, membangunnya sangat lama ya. Itu bisa sampai puluhan bahkan ratusan tahun ya. Tapi Nuh bisa menyelesaikannya dengan sempurna. Kok bisa? Seseorang yang punya hubungan intim dengan Tuhan itu punya komitmennya kuat loh. Gak gampang give up, gak gampang menyerah, gak gampang putus asa. Akhir zaman ini banyak kita lihat kasus perceraian. Kok bisa sampai terjadi perceraian? Jangan kita bilang si A salah, si B salah. Sebagai wanita, mari kita cek. Ibu-ibu, siapapun engkau di tempat ini, kalau kita sampai berkata mau cerai, hanya gara-gara gak tahan menghadapi suami yang aneh, menghadapi suami mungkin yang terlalu sibuk, menghadapi suami yang suka KDRT, menghadapi suami yang main perempuan, kita tidak punya lagi komitmen. Karena dikatakan yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh siapapun, termasuk manusia. Hanya maut yang bisa mengambilnya. Tapi kenapa sampai bisa terjadi perceraian? Jawabannya sederhana, karena tidak lagi komitmen dalam rumah tangga itu. Istri yang komit akan bisa menyelamatkan seisi keluarganya loh. Kita nggak usah tuntut suami mesti komitmen dulu. Kita dulu bagian kita. Kalau bagian istrinya komit, saya percaya bahtera itu akan bisa menyelamatkan seisi keluarga, betul? Nuh sangat punya komitmen. Dia tidak tergantung pendapat orang. Saya yakin percaya banyak orang kasih komentar yang negatif. Berkata apa? Ngapain kayak orang gila bangun bahtera sementara nggak ada hujan bangun bahtera di atas bukit. Udah pastilah orang bilang juga itu orang yang sangat-sangat error. Betul? Seringkali dunia mengatakan waktu kita pertahankan rumah tangga kita. Ngapain lo habisin waktu? Wasting time. Mumpung masih muda cerai. Cari yang lain lagi. Itu perkataan daripada orang-orang di sekeliling kita waktu melihat kita membangun bahtera. Tapi masalahnya perkataan siapa yang kita dengar? Perkataan Tuhan atau perkataan sekeliling kita? Kalau kita mau untuk menjadi pribadi yang mengalami perkara besar seperti yang dialami oleh Nuh. Satu kuncinya, yaitu kita tutup telinga kita untuk pendapat manusia, buka telinga kita untuk pendapat Tuhan. Dikatakan komitmen, ini sekarang hampir-hampir menjadi satu barang langka di gereja. Banyak orang bisa meninggalkan Tuhan hanya gara-gara gak siap untuk komit dalam Tuhan. Memang ikut Tuhan gak selalu mulus. Gak ada ayat yang mengatakan kalau jadi orang Kristen semuanya mulus, semuanya Taman Jurassic Park, semuanya Disneyland. Enggak tuh, ada Getsemani jelas. Tapi masihkah kita tetap komit walaupun dalam mengalami Getsemani? Belajar daripada seorang Nuh. Dia bukan pendeta besar, tapi dia komit membangun bahtera. Dan akibatnya bukan hanya cuman keluarganya yang bertobat. Itu satu pasang binatang yang ada di muka bumi ini. Semua mereka diselamatkan. Ini bukan pelayanan yang main-main loh. Ini pelayanan yang luar biasa, yang radikal. Kapan kita bisa melakukan itu? Waktu kita punya komit.
Komitlah kita dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Jangan bosenan, sedikit-sedikit pindah, bosen, capek, pindah yang lain. Karena waktu kita punya CV itu suka pindah-pindah tiap 3 bulan, 4 bulan, pindah gereja, pindah pelayanan, pindah persekutuan, pindah pekerjaan. Orang bisa melihat ini orang no komitmen. Dan susah untuk orang yang tanpa komitmen bisa mengalami promosi Tuhan. Ya, jadi jelas dikatakan tadi kalau Nuh adalah pribadi yang komitmen. Kita akan sambung nanti ya.